teman-teman, kembali lagi di channel YouTube Kelas Bimbel. Kali ini kita mau bahas soal-soal wawasan kebangsaan yang ada pada tes akademik Polri. Oke, langsung saja untuk soal yang pertama. Tony adalah seorang ketua OSIS. Pada saat rapat OSIS mengenai perayaan HUT sekolah, Tony selalu memberikan kesempatan anggotanya untuk mengajukan usulan atau pendapat. Tony menghargai pendapat anggotanya yang berbeda dengan pendapatnya sendiri. Sikap Tony tersebut sudah mencerminkan pengamalan Pancasila, yaitu sila ke. Nah, ini teman-teman, ini berkaitan dengan rapat ya. Rapat itu sama aja seperti musyawarah untuk mencapai sebuah keputusan nih yang mengenai perayaan HUT sekolah ya yang dilakukan oleh Tony dan teman-temannya. Di mana di dalam rapat atau musyawarah yang dilakukan oleh Tony dan teman-temannya ini, si Tony ini memberikan kesempatan kepada anggotanya untuk mengajukan usulan atau pendapat. Selain itu, si Tony juga menghargai pendapat temannya yang berbeda dengan pendapatnya sendiri. Artinya si Tony ini benar-benar menjunjung asas kekeluargaan dalam musyawarah. Nah, ini tentunya sesuai dengan pengamalan Pancasila khususnya sila keempat, yaitu sendi kehidupan demokrasi, berkaitan dengan kehidupan demokrasi nih. Salah satu contohnya adalah musyawarah, pemilu, dan lain sebagainya. Nah, kalau sila pertama, ini contohnya beribadah, toleransi, tidak memaksa agama kepada orang lain, dan lain sebagainya. Nah, kalau sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, itu lebih bagaimana mengakui persamaan derajat sesama manusia, tidak diskriminasi, saling menyayangi, serta melakukan kegiatan-kegiatan kemanusiaan. Nah, kalau sila ketiga, itu persatuan Indonesia, yaitu di mana dalam persatuan Indonesia itu butir-butirnya adalah mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi maupun golongan, sikap nasionalisme, patriotisme, serta memelihara ketertiban dunia. Kalau sila kelima, keadilan sosial, itu contohnya adalah gotong royong, keseimbangan hak dan kewajiban, tidak boros, tidak plagiat, dan lain sebagainya. Nah, teman-teman, sebenarnya setiap sila di dalam Pancasila itu memiliki butir-butir pengamalan yang sudah ditetapkan oleh ketetapan MPR ya. Nomor 2 garing MPR garing 1978 tentang pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila. Jadi teman-teman harus memahami bahwa setiap sila itu memiliki butir-butir pengamalan ya, yang membedakan antara sila pertama, sila kedua, dan seterusnya. Oke, jadi dari soal ini jawabannya adalah yang D ya, sila keempat. Karena di sini si Tony ini mengadakan rapat atau musyawarah, di mana di dalam rapat tersebut si Tony telah menjunjung asas kekeluargaan untuk mencapai mufakat. Nah, jadi jawabannya adalah yang D. Soal berikutnya, perhatikan contoh peristiwa berikut. Nah, peristiwa ini adalah peristiwa seorang ibu yang menyerobot lampu merah. Berarti ini berkaitan dengan pelanggaran lalu lintas. Di mana ada seorang polisi yang mengejar pengendara tersebut dan diberhentikan kemudian diminta menunjukkan surat-surat kendaraan termasuk SIM dan ditunjukkan kesalahannya. Ternyata ibu tersebut adalah istrinya sendiri, istrinya si Pak Polisi itu sendiri. Namun, polisi tersebut tetap memberlakukan tilang karena istrinya sudah melanggar peraturan lalu lintas. Dari kutipan peristiwa tersebut di atas menunjukkan, nah ini ada sebuah peristiwa di mana seorang ibu yang menyerobot lampu merah kemudian ditilang oleh seorang polisi di mana polisi itu adalah suaminya sendiri. Namun si Pak Polisi tersebut tetap memberlakukan tilang meskipun yang melakukan pelanggaran itu adalah istrinya sendiri. Nah, tentunya peristiwa ini telah sesuai dengan pasal 27 ayat 1 di dalam Undang-Undang Dasar 1945, yaitu semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya, ya. Jadi bagi siapapun yang melakukan pelanggaran hukum akan mendapatkan sanksi, termasuk istrinya si Pak Polisi ini sendiri gitu. Jadi ini menunjukkan bahwa hukum itu tanpa pandang bulu. Jadi jawabannya adalah yang A. Soal berikutnya, perhatikan beberapa pernyataan berikut. Nah, ini berkaitan dengan jumlah
bulu dalam burung Garuda Pancasila yang melambangkan Hari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Nah, kita lihat dulu teman-teman, ini adalah gambar burung Garuda, di mana burung Garuda ini, bulu-bulunya ini, itu melambangkan Hari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia ya. Nah, untuk sayap kiri dan sayap kanannya ini terdiri dari 17 bulu ya, 17 sayap. Di mana sayap kiri berjumlah 17, sayap kanan berjumlah 17. Kemudian, bulu pada lehernya ini berjumlah 45, sedangkan bulu ekornya berjumlah 8. Nah, jadi yang benar dari pernyataan ini adalah yang mana nih kira-kira? Ya, 1, 2, dan 4. Jadi jawabannya adalah yang A. Soal berikutnya. Nah, ini kebetulan soalnya panjang, jadi kita langsung baca aja pertanyaannya. Berikut ini yang merupakan contoh kerjasama antara lembaga eksekutif dengan yudikatif, yaitu presiden. Nah, teman-teman, kita harus tahu dulu nih, apa sih yang dimaksud dengan lembaga eksekutif, lembaga yudikatif, lembaga legislatif ya. Lembaga legislatif adalah lembaga yang membuat undang-undang, terdiri dari MPR, DPR, dan DPD. Sedangkan lembaga eksekutif adalah lembaga yang menjalankan undang-undang, terdiri dari presiden dan menteri-menteri. Kemudian, kalau lembaga yudikatif ini adalah lembaga kehakiman atau lembaga yang mengawasi jalannya undang-undang. Terdiri dari MK, MA, dan KY, Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, dan Komisi Yudisial. Nah, di sini pertanyaannya menanyakan contoh kerjasama antara lembaga eksekutif, berarti presiden dan menteri-menteri, dengan lembaga yudikatif, yaitu Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, dan Komisi Yudisial. Nih, kira-kira yang mana nih? Kita lihat ya. Yang A, Presiden mengajukan rancangan undang-undang dan dibahas menjadi undang-undang. Nah, ini sesuai dengan pasal 5 ayat 1. Presiden membahas rancangan undang-undang itu bersama DPR. Jadi, ini kerjasama antara lembaga eksekutif dengan lembaga legislatif. Jadi, ini belum tepat ya teman-teman. Untuk yang B, Presiden memberi grasi dan rehabilitasi yang dilaksanakan pada saat-saat tertentu. Nah, kalau berdasarkan pasal 14 ayat 1, pemberian grasi dan rehabilitasi itu atas persetujuan MA. Berarti di sini menunjukkan kerjasama antara lembaga eksekutif dengan lembaga yudikatif, yaitu antara Presiden dan Mahkamah Agung. Yang C, Presiden mengangkat duta dan konsul untuk ditempatkan di negara lain. Nah, ini sesuai dengan pasal 13 ayat 1, ya, mengangkat duta dan konsul itu atas persetujuan DPR. Jadi, ini menunjukkan kerjasama antara Presiden sebagai lembaga eksekutif dan DPR sebagai lembaga legislatif. Kemudian yang D, memberi gelar tanda jasa dan lain-lain tanda kehormatan. Ini sesuai dengan pasal 15, ini tidak menunjukkan kerjasama ya, tapi ini dilakukan oleh Presiden. Nah, untuk yang E, menerima penempatan duta dari negara lain. Presiden ini atas persetujuan DPR, pasal 13 ayat 3, di mana ini menunjukkan kerjasama antara Presiden dengan DPR, yaitu antara lembaga eksekutif dan lembaga legislatif. Jadi, yang merupakan contoh kerjasama antara lembaga eksekutif dan yudikatif adalah yang ini ya teman-teman, Presiden memberi grasi dan rehabilitasi yang dilaksanakan pada saat-saat tertentu atas persetujuan Mahkamah Agung. Jadi jawabannya adalah yang B. Soal berikutnya, pokok-pokok pikiran yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar pada dasarnya adalah sila-sila Pancasila. Sila kelima diwujudkan dalam pokok pikiran. Nah, ini pertanyaannya, pokok pikiran pada yang menunjukkan sila kelima. Nah, teman-teman, jadi pembukaan Undang-Undang Dasar itu memiliki 4 pokok pikiran ya, teman-teman. Jadi, setiap pokok pikiran itu dikaitkan dengan sila Pancasila, ya. Pokok pikiran pertama itu adalah persatuan, jadi sila ketiga. Pokok pikiran kedua itu adalah keadilan, yaitu sila kelima.
Pokok pikiran ketiga adalah kerakyatan, berarti sila keempat. Sedangkan pokok pikiran keempat itu adalah ketuhanan dan kemanusiaan, sila satu dan sila kedua. Nah, pokok pikiran kelima ini tidak ada ya teman-teman, karena pokok pikiran itu cuma ada 4. Ya, dan yang ditanyakan mengenai sila kelima. Sila kelima ini masuk pokok pikiran, iya, pokok pikiran kedua. Jadi jawabannya adalah yang B. Oke teman-teman, sekian pembahasan soal wawasan kebangsaan kali ini. Nantikan video pembahasan soal lainnya. Dan jangan lupa untuk tetap semangat belajar. Semoga teman-teman semua lulus menjadi anggota Polri.